bagiannya. Ini kebetulan yang jantan, jadi ini testis dek. Testisnya ada 2. Maksudnya tuh ini sepasang testis. Terus dalam juga ada, kan kemarin udah kakak jelasin beda apa namanya, ikan nila sama ikan mas. Itu ada antara gelembung renangnya kan. Kalau ikan nila nggak ada gelembung renangnya, sedangkan ikan mas ada gelembung renangnya. Terus tadi ada kakak dengar ada yang tanya kenapa ikan nila nggak ada, kenapa ikan mas ada. Jadi nggak semua ikan ada gelembung renang, beberapa ikan aja yang punya gelembung renang. Kenapa beberapa ikan ada yang punya gelembung renang? Karena di sistem sirkulasi atau sistem pernapasan dari ikan itu beberapa tuh ada yang nggak sempurna dek. Jadi dia dibantu sama gelembung renang. Jadi kesimpulannya kenapa ikan nila dia nggak ada gelembung renang, karena sistem pernapasan dari ikan nila itu udah sempurna. Jadinya dia nggak perlu alat bantu lagi untuk bantu dia melakukan sistem respirasi. Ya, respirasi. Nah, jadi sini dia karena ini ikan emas, dia ada gelembung renang. Nanti kakak jelasin tentang sistem pernapasannya. Terus di sini ada, kalian di sini ini jantung deh, jantung dari ikan mas. Terus ini hatinya, ini lambung, dalam sini ada empedu, ini ususnya. Dan kalau kalian perhatiin ini karena dia hancur, deh, dia bisa diperhatiin ini pankreas. Ini pankreasnya ada di sini. Langsung aja dah. Pertama dijelasin dari sistem pencernaan. Siapa yang tahu urutan sistem pencernaan pada ikan? Ada yang mau jelasin? Mulut, rongga mulut. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Simanjunta dengan NIM E1E021014. Sistem pencernaan pada ikan mas yaitu dimulai dari mulut. Mulut mengonsumsi makanan dan masuk ke kerongkongan dan diteruskan ke lambung atau mulut. Lalu akan masuk ke lambung, ke pankreas. Itu terjadi Salah. pokoknya dari pankreas tuh menuju ke usus kotong. Di situ terjadi dicatat ya yang kakak sebutin ya. pemerahan, Kak. Ada pengolahan dan masuk ke rektum. Di situ tempat untuk pembusukan makanan dan penyimpanan makanan. Dan lalu keluar melalui usus, dan itu tuh usus tuh digunakan untuk sistem pencernaan, sistem reproduksi dan mengeluarkan feses. Nah, Dah. ada lagi? Melamarkan ya? Bukan ya? Langsung aja lah dak. Geser dulu. Jadi sistem pencernaan dari ikan mas atau mungkin ikan secara umum, dengerin ya dek, nanti keluar nih kalau kalian harus berulang. Yang pertama itu dia dimulai dari mulut. Makanan tuh masuk dulu ke mulut atau rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu tidak terjadi sistem pencernaan sama sekali, maupun secara enzimatis, mekanik. Paham kan? Di situ nggak ada sistem pencernaan. Karena walaupun ikan punya gigi, tapi di situ dia nggak ada proses pencernaan. Kebanyakan dari ikan dia langsung ditelan. Jadi di mulut dia nggak melalui proses enzimatis maupun mekanik di dalam mulut. Dia langsung. Jadi dari mulut dia langsung masuk ke esofagus atau tenggorokan. Nanti kalian bisa lihat. Mungkin di sini nggak terlalu jelas deh tenggorokan dari ikan ini. Di antara ini mulutnya. Di situ nanti dia bakalan terjadi proses penyerapan garam-garam mineral dari makanan yang masuk ke dalam tenggorokan ikan nih atau esofagus. Nah, di situ sudah terjadi proses penyerapan garam-garam mineral, masuklah lagi makanan itu ke dalam lambung. Di lambungnya terjadi sistem pencernaan secara enzimatis. Di situ ada 3 enzim yang bekerja apa aja? Siapa yang tahu? Saya kak. Saya. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Simanjunta dengan NIM E1E021014. Enzim yang terdapat pada lambung yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Nggak jelasin enggak?
Amilase biasanya amilase apa dek? Mengubah apa dek? Saya. Menjadi glukosa. Menyaring asam. Ada yang tahu amilase itu dari apa diubah menjadi apa? Plus berapa, Pak? Nggak ada plus ya, ngomong aku. Ada yang tahu ya? Ada. Nggak ada yang tahu? Sebenarnya biasanya amilase itu terjadi di dalam rongga mulut dek. Dia tuh perubahan karbohidrat. Kalau kakak nggak salah ya, kita kan sama-sama belajar dari karbohidrat menjadi diubah menjadi glukosa. Jadi kan kalian biasanya kalau makan nasi manis tuh, kalau kalian punya, itulah itu perubahan amilase dari karbohidrat ke glukosa. Kalau nggak salah kalau nggak glukosa atau pasangan. Nah, yang kakak tahu deh, yang kakak pelajarin juga di dalam lambung ini dia ada enzim. Enzimnya tuh ada 3, pepsin, lipase, sama tripsin. Nah, itu adalah enzim-enzim yang dihasilkan dari pankreas. Itulah yang membantu proses pencernaan yang ada di lambung. Setelah dari lambung dia masuk ke usus. Tahapan usus yang pertama tuh dia masuk ke dalam usus halus dulu. Nah, di dalam usus halus tuh dia terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanannya udah terserap di dalam usus halus, masuk lagi dia ke dalam usus besar. Di dalam usus besar inilah dia terjadi penyerapan air. Itulah proses penyerapan terakhir. Lalu masuk ke anus dan berakhir. Itulah sistem pencernaan dari ikan. Paham? Terus kita masuk sistem resirkulasi. Siapa yang tahu nama gelembung renang itu apa? Nama lain gelembung renang. Sama jelasin dulu bagian-bagian dari gelembung renang. Secara keseluruhan, gelembung renang juga disebut vesica natularia. Terus kalian lihat ada bagian saluran. Ini adalah saluran yang mengarah ke kerongkongan atau esofagus. Ini disebut ductus pneumaticus. Jadi sistem kerja dari gelembung renang ini atau sistem pernapasan dari ikan itu, ketika ikan menuju ke permukaan itu terjadi proses atau menghirup oksigen. Prosesnya itu dimulai dari udara masuk ke dalam insang. Setelah masuk ke dalam insang, dia masuk ke dalam esofagus. Masuk dari esofagus itu dia masuk melalui saluran ductus pneumaticus ini. Setelah dia masuk saluran ini, dia barulah masuk ke vesica natularia. Nah, di dalam vesica natularia dia terdapat 3 apa aja yang tahu? Isinya apa aja? Vesica natularia. Ada 3 isinya deh. Isinya ada N2, O2, dan CO2. Nah, disitulah terbentuk oksigen untuk proses resirkulasi. CO2, O2 ini. Proses pernapasan itu deh. Sedangkan kebalikannya, kalau ikan menuju ke permukaan, ke dasar, dia proses melepas. Jadi N2, CO2, O2 yang ada di dalam vesica natularia ini dia keluar melalui saluran ductus pneumaticus. Keluar dia melalui saluran ini masuk ke tenggorokan. Habis dari tenggorokan dia lanjut ke mulut. Tahu kan bedanya? Tahu fungsi ini kan? Nanti kalau kalian respon ulang suruh jelasin ulang. Paham? Terus ada lagi yang mau ditanya dari sistem anatomi? Udah? Lanjut? Ini Kak mau jelasin sistem otot ikan. Bisa, Siapa yang ditulis tahu? bisa. Beda otot sama daging. Siapa yang tahu? Kalau otot bagi ikan yang belum dimakan. Namanya siapa? Rofit Fernando Putra. Siapa? Rofit Fernando Putra. Nah, terus? Kalau otot bagi ikan yang masih hidup. Kalau
daging, bagikan yang sudah dimasak. Jadi bedanya kalau ikan tuh masih hidup dek, bagian ini disebut otot. Tapi kalau ikannya udah mati disebut daging. Jadi sekarang ini dia udah bukan otot lagi, sekarang dia udah berbentuk daging. Siap, Kak. Paham? Jadi sini kak menjelaskan kan otot dari ikan. Bagian kayak soal respon kalian tadi, kakak bukan minta jenis-jenis otot, tapi bagian-bagian otot. Jadi kan soal 65 salah semua. Otot jantung, enggak nih, minta bagian-bagian ikan, bukan jenis-jenis otot. Siap. Nah di sini awalnya nggak jelasin dulu. Bagian yang pertama, kalian harus bisa bedain bagian hipaksial sama epaksial. Hipaksial itu bagian dari tengah. Ini di sini ada namanya sentrum. Ini sentrum bagian tengah ini, vertebrae. Ini kan tulang vertebrae nih, vertebrae. Nah, yang bagian tengahnya ini namanya sentrum. Nah, bagian sentrum ini di sini ada apa nih? Siapa yang tahu? Bagian ini ke bawah. Ditat. Ini kan Siapa yang tahu? Atas sama bawah. Iya. Kan, bagian yang membagi horizontal dan vertikal. Infaris, ini kan. Gak ada yang belajar ya tentang bagian-bagian otot? Apa tuh namanya? Ini yang bagi ini. Ada loh semuanya, panah-panahnya di situ juga ada loh deh. Mana memang ada? Septum. Ada panahnya. Belakang ada. Coba cari. Enggak ada Kak. Enggak ada Kak. Kemarin enggak ada. Garis tengah mana ada? Jadi dek, pertama yang kalian perhatiin di sini bisa dengar nggak? Kalau sampai nggak nanti kakak tanya satu-satu secara random, kalau kalian nggak ada yang bisa jelasin, ngulang kalian kelas. Jadi yang tengah ini tulang vertebrae, yang tengah itu disebut septum. Bagian tulang tengah ini septum. Inilah pusat dari sistem otot atau tulang vertebrae. Terus ada dia dua yang membagi. Secara ini namanya septum vertikal. Kalau yang ke atas septum horizontal. Terus kalau ikan ini masih segar, kalian bisa bedain di atas ini sama di bawah ini. Dia nampak dek. Ini ada bulat. Terus ini ada bagian kayak gini. Ini nampak. Ini karena udah buruk jadi nggak kelihatan. Yang bagian atas ini disebut supracarinalis. Yang bagian bawah infracarinalis. Terus kalian bisa ngeliat di sini, ini bagian daging tulang berwarna merah. Ini disebut red lateral muscle. Terus ini ada bagian yang membulat. Ini disebut myoseptum atau bagian daging yang menonjol biasanya disebut. Karena ini kalian dagingnya udah nggak bagus, jadi nggak kelihatan. Udah. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini dia terdapat myomor dan myokomot. Kalau dagingnya masih segar dia kelihatan deh. Beda myomor sama myokomot. Myomor itu daging yang bergaris-garis kasar. Jadi bisa kalian lihat di sini yang garis-garis kasar nih kelihatan kan? Dianya nih ada garis-garisnya. Itu namanya myomor. Sedangkan ini kan halus nih, nggak kelihatan nih garis-garisnya. Ini namanya myokomot. Itu yang bedain antara myomor dan myokomot. Nah, itulah bagian-bagian dari sistem otot. Itu yang kalian jelaskan di laporan kalian, digambarkan dan dijelaskan. Habis itu apa lagi yang ada di sini? Ini kalian rekam atau gimana nih semua apa yang tegak-tegak ini? Tapi bukan ini ya rekaman yang bakalan kalian buat nanti. Ya. Apa lagi? Bisa rangka ya? Kan rangka yang bagus. Mana dorsalnya? Tadi ada yang masih ada dorsalnya. Yang ada dorsalnya tadi mana? Kak, ini Yang biji jadi tinggal yang kayak di gitu tisu itu. mana? Ada tadi dorsalnya. Ada tadi. Yang belakang situ tadi nah. Iya. Sini tadi dia tuh. Itulah. Mana? Ini
ada dorsalnya. Gimana dorsalnya sekarang? Dekat situ. Tadi masih ada loh dorsalnya. Masih utuh dorsalnya. Ya Allah. Ini masih nampak ini hasil evakuasi orang ini. Kan nggak ada pelekat-pelekat ya. Siapa yang tahu beda aksial, visceral, apendikular? Kalian tahu ya? Hasil itu Pertama Kak jelasin dulu rangka aksial. Rangka aksial itu rangka dasar dari tubuh ikan, rangka yang membentuk dari tubuh ikan itu sendiri. Dia terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, ya, atau biasa juga orang nyebut ini ekor, tulang ekor. Habis itu juga sama rusuk. Inilah yang disebut rangka aksial. Terus selanjutnya itu ada rangka visceral, yaitu rangka sebagai yang terdiri dari apa sih, penyusun insang, tutup insang dan mengelilingi tekak. Saya tahu tekak. Mana letak tekak yang ini? ini Kak. Ini tekak ya dek, segini lah. Jadi ini ada rangka yang mengelilingi. Nah, visceral itu kan terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 diantaranya dia udah menyatu sama tengkorak yang bagian depan nih. Insang nih, tapi dia udah nyatu sama tengkorak. 5 lainnya mengelilingi insang. Ini dek, 1. Ini ada lagi tulang sini nih. 1, 2. Di belakang sini juga 1 lagi, 3, 4. Yang 1 lagi di tekak. Kalian pernah makan kepala ikan enggak? Di sini ada tulang. Enggak ada yang pernah? Di sini ada tulang tekaknya. Itu 5 lainnya. Jadi 2-nya udah bergabung. Ini yang keras ini termasuk insang. Cuman dia udah bergabung sama tengkorak. Jadi udah nggak bisa dipisahkan. Yang 5 lainnya itu ini 1. Ini yang ini 2. Yang belakangnya juga 2, 4. 1 lagi yang di tekak. Ada 5. Itu yang disebut rangka visceral. Selanjutnya yang disebut rangka apendikular, yaitu rangka sirip, yang sirip dan pelekat-pelekatnya. Yaitu tuh yang ini di dorsal, misalnya yang di dorsal nih, yang disebut pelekatnya itu yang bawah ini dek, rangka yang tulang atau duri yang di bawahnya ini. Jadi ini yang disebut rangka, ini juga, ini termasuk rangka apendikular, sirip-siripnya dan beserta pelekat-pelekatnya termasuk di bawah. Ini apendikular, berarti yang dimasuk pelekatnya itu yang di bawah ini, yang melekat. Nih, ini pelekatnya. Paham? Itu yang kalian jelasin satu-satu nanti di laporan kalian. Dari digambarkan. Tadi kan udah gak suruh temennya ada beberapa yang ini apa namanya, yang motong, yang buka, yang misahin daging, ada yang menggambarkan. Udah digambarkan masing-masing. Itu yang dijelasin. Udah jelas kan? Gua tahu laporannya lagi.